Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang faktorial. Ini adalah untuk matematika tingkat SMA. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya. Di sini akan kita bahas dua soal tentang operasi hitung faktorial. Oke, untuk soal yang pertama dulu ya. Di sini ada n plus 1 faktorial. Kita bagi dengan n dikurangi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Itu sama dengan 15. Nah, pertanyaannya adalah n-nya sama dengan berapa? Oke ya. Gini ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kita ingat n faktorial itu adalah perkalian yang menurun ya, paling kecil hingga menuju ke 1. Nah, di sini kalau n plus 1 faktorial ya, itu kalau kita bisa buat bentuk panjangnya itu sama dengan n plus 1 ya. Kan berkurang 1 ya, maka kita kalikan dengan n ya. Kemudian berkurang 1 menjadi n dikurangi 1 faktorial. Nah, jadi untuk n plus 1 faktorial itu kan bisa dijabarkan dengan n plus 1 dikali n min 1 faktorial. Kemudian yang bawah ya, yang bawah ini kan n dikurangi 1 ya, berarti ini faktorial, kita tetap aja ya, nggak usah dirubah. Oke, kemudian yang 3 faktorial itu kan bisa dikalikan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Nah, sekarang kita sama dengan 15. Oke, sekarang kita main coret-coret ya biar lebih gampang. Di sini kan ada n min 1 faktorial, bisa kita hilangkan ya dengan sini ya. Nanti 3 kali 2 kali 1 itu kan hasilnya adalah 6. Nah, sehingga menjadi n plus 1 kita kalikan dengan n ya, per 6 ya, sama dengan 15. Oke ya. Sehingga kita kalikan silang aja. Di sini menjadi n dikali n itu kan n kuadrat ya. Kemudian 1 kali n itu adalah plus n sama dengan 6 kali 15 berapa? 90. Oke ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk persamaan kuadrat. Sehingga bisa kita tulis n kuadrat ditambah n, kita kurangi 90, kita pindah ruas ya, yang 90 kita pindah ruas kiri menjadi negatif, ini sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya kan biasanya kita faktorkan seperti ini ya. Kita cari pasangan bilangan ya, jika dikalikan itu hasilnya adalah minus 90, dan jika ditambah itu adalah 1. Yaitu berapa? Ya, 10 dan berapa? 10 dan minus 1 ya. Maaf, 10 dan minus 9. Betul ya, ini kalau dijumlah hasilnya plus 1, tapi kalau dikalikan hasilnya adalah minus 90. Nah, sekarang kita cari n-nya, itu n plus 10 sama dengan 0, dan n min 9 sama dengan 0. Di sini kita tulis dulu n plus 10 sama dengan 0, maka kita peroleh n sama dengan minus 10. Gitu ya. Sementara di sini n minus 9 sama dengan 0 ya, maka n sama dengan 9. Di sini ada dua nilai ya, n sama dengan minus 10 dan n sama dengan 9. Apakah n sama dengan minus 10 ini kita peroleh atau merupakan penyelesaian? Kita cek di sini. Ketika n min 10 kita masukkan ke sini ya, n plus 1, maka kan hasilnya adalah bilangan negatif ya. Berarti ini tidak memenuhi syarat, karena bentuk faktorial yang kita bahas adalah bilangan awalnya harus bilangan positif. Berarti ini tidak memenuhi ya. Kemudian untuk n sama dengan 9, kalau kita masukkan ke sini ya, berarti kan menjadi ini yang bawah menjadi 8, yang di sini menjadi 10. Berarti kan termasuk bilangan positif. Maka ini merupakan penyelesaian ya. Nah, jadi untuk soal yang pertama nilai n-nya adalah 9. Gitu ya. Mudah ya untuk ini ya. Oke, sekarang untuk soal yang nomor 2 ya. Perhatikan, di sini ada n faktorial, kita bagi dengan n min 2 faktorial sama dengan 8n plus 1. Nah,
langkahnya ini kita kalikan beruntun. Berarti kalau di sini n faktorial, berarti kita tulis saja n dikali n min 1 ya, kemudian dikali n minus 2, kemudian ini kita kasih faktorial karena beruntun ya. Ini kita bagi dengan n minus 2 faktorial sama dengan 8n plus berapa? Ya, 8n plus 10 ya. Oke. Nah, sekarang kita main coret-coret dulu ya. Di sini ada ini, kita coret aja. Sehingga tinggal berapa ini? Tinggal n dikali n min 1 ya. N dikali n min 1 sama dengan 8n plus 10. Nah, sehingga ini kita jabarkan lagi menjadi n kuadrat dikurangi n ya, sama dengan 8n plus 10, atau kita langsung aja 8n kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 8n ya, 10 kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 10 sama dengan 0 gitu ya. Biar lebih ringkas, ini kita tulis n kuadrat dikurangi minus n dikurangi 8n sama dengan minus 9n dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat seperti tadi ya. Berarti kita jabarkan saja atau kita faktorkan. Kita cari pasangan bilangan jika dikalikan minus 10 dan dijumlah adalah minus 9, yaitu berapa? Ya, 1 dan minus 10. Oke ya. Nah, perhatikan di sini n harus bilangan positif ya. Di sini untuk yang pertama n plus 1 sama dengan 0, maka n sama dengan minus 1. Kemudian di sini n minus 10 sama dengan 0, maka n sama dengan 10. Nah, karena n faktorial, karena n-nya harus positif, maka ini n sama dengan minus 1 tidak memenuhi ya. Sementara untuk n sama dengan 10 itu memenuhi persyaratan ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal yang nomor 2 nilai n-nya adalah 10. Oke ya, begitu. Sudah paham dengan ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.